Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini di dalam tampilan terlihat gambar seseorang yang bermain golf. Nah, lemparan bola golf itu seperti parabola. Selain itu, juga lintasan roket juga seperti parabola. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan fungsi kuadrat. Sebelum belajar, ada hal yang harus kalian ingat. Yang pertama yaitu penyelesaian aljabar satu variabel, kemudian metode eliminasi dan substitusi pada SPLDV, yaitu pada sistem persamaan linear dua variabel yang digunakan nanti pada saat menentukan fungsi kuadrat. Nah, ini beberapa contoh penyelesaian satu variabel dan penyelesaian dua variabel. Kalau satu variabel di sini hanya punya variabel x, dua variabel di sini sudah punya variabel x dan y. Jadi metode eliminasi substitusi ini sejalan nanti untuk mengerjakan mencari nilai koefisien a, b atau c pada fungsi kuadrat itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita masih menggunakan metode Discovery Learning dengan pendekatan saintifik berbantuan LKPD dan video pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui tiga koordinat dan grafiknya. Kemudian jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menyajikan masalah kontekstual dan juga menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, yang pertama kita coba membahas jika diketahui tiga koordinat yang berbeda. Nah, untuk koordinat yang berbeda ini, koordinat yang pertama yang kita tuliskan di sini, misalkan koordinatnya adalah kita ambil dari yang paling bawah ini. Ini koordinatnya misal titik A. Ini adalah 0,1. Kemudian titik B, ini koordinatnya adalah 1,3. Kemudian misalkan ini titik C, koordinatnya adalah 2,7. Nah, dari tiga koordinat ini, kita ingin menentukan apa fungsi kuadratnya. Kita tulis dulu bentuk umumnya, di mana bentuk umum fungsi kuadrat itu bersama juga dengan bentuk persamaan kuadrat, berbeda hanya di fx-nya saja. Kalau fungsi ada fx sama dengan. Ya, jadi ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, dari fungsi ini kita bisa menuliskan jika nilai x-nya, misal titik A yang kita ambil, jika nilai x-nya 0 itu akan bernilai 1. Nah, caranya kita coba mengganti fungsi ini menjadi x-nya bernilai 0. Maka A dikali 0 pangkat 2 tambah B dikali 0 tambah C sama dengan 1. Dari soal ini sudah jelas semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Maka diperoleh nilai C sama dengan 1. Nah, kemudian kita mengambil titik koordinat yang kedua, yaitu jika X-nya 1 maka nilai fungsi itu adalah 3. Ganti nilai X-nya sama dengan 1 tambah B kali 1 tambah C sama dengan 3. Nah, dari soal ini ditemukan persamaan. Nah, dari sini kita langsung bisa ya mengganti nilai C-nya. Sebelum kita menyelesaikan, A tambah B tambah C-nya tadi 1 sama dengan 3. Maka nilai A tambah B sama dengan 3 dikurangi 1. Atau bisa juga A tambah B sama dengan 2. Nah, ini kita misalkan persamaan 1. Karena berbentuk dua variabel. Kita lanjutkan. Untuk titik koordinat yang ketiga, tadi titik 2,7, jadi bisa kita tulis di sini titik 2,7. Jika x-nya bernilai 2, maka y-nya akan bernilai 7. Ganti nilai x-nya 2 tambah b kali 2 tambah c sama dengan 7. Nah, 2 pangkat 2 itu nilainya 4, jadi 4A tambah 2B. Tadi C-nya sudah tahu nilainya 1 ya. Jadi 4A tambah 2B sama dengan 7 kurangi 1. Yaitu 4A tambah 2B
sama dengan 6. Nah, coba kita bagi persamaan ini dengan 2 karena semuanya bilangan genap. Maka hasilnya adalah 2A tambah B sama dengan 3. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Nah, kita lihat kembali persamaan satunya tadi, ya A tambah B sama dengan 2 ya. A tambah B sama dengan 2. Di sini kita bagi. Yang pertama kita gunakan metode eliminasi. Persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 tadi A tambah B sama dengan 2. Persamaan 2 adalah 2A tambah B sama dengan 3. Nah, dari sini udah langsung bisa dikurangi. B kurang B hasilnya adalah 0. A kurang 2A hasilnya negatif A. 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Atau bisa juga A sama dengan 1. Nah, kita lanjut cara berikutnya yaitu substitusi. Substitusi nilai A sama dengan 1. Nah, ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 adalah persamaan yang termudah. Kita tulis ke persamaan 1 saja. Sebenarnya bisa ya ke persamaan 2. Jadi 1 tambah B sama dengan 2. Atau B sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, jadi kita udah bisa menyimpulkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1, C juga sama dengan 1. Nah, bisa kita tulis persamaan kuadratnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Atau A-nya kan 1, jadi langsung aja x kuadrat, B-nya juga 1, berarti x tambah 1. Nah, sampai di sini untuk jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda, di mana titik ini ada yang melalui sumbu X, ada yang melalui sumbu E, sumbu Y, bahkan juga ada yang berpotongan di sumbu Y. Untuk berikutnya, yang kedua yaitu jika diketahui titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Langkah pertama, kita tuliskan dulu koordinatnya. Pada sumbu X di sini ada 2 titik potong. Jadi kita tuliskan dulu, misal ini titik A. Ini titik potongnya adalah 1,0. Kemudian ini titik B. Titik potongnya adalah 4,0. Dan ini titik koordinat titik potong pada sumbu Y, titik C misalnya. Ini koordinatnya 0,-4 ya. Untuk langkah yang pertama, kita tuliskan bentuk umumnya persamaan kuadrat, bentuk umum fungsi kuadrat. Setelah itu, kalau dia memotong sumbu X, nah persamaannya akan menjadi fx sama dengan A dikali X kurang P dikali X kurang Q. Nah, berapa nilai P dan Q di sini? P-nya 1, Q-nya 4. Jadi, bisa ditulis A dalam kurung X kurang 1 kali X kurang 4. Lalu berapa nilai fx-nya? Nilai fx-nya sudah bisa sebenarnya langsung ditemukan. Namun, karena kita bisa kenapa bisa ditemukan, kita melanjutkan ke langkah berikutnya yaitu memotong sumbu Y. Nah, memotong sumbu Y, di situ koordinatnya adalah negatif 0,-4, jadi bisa ditulis negatif 4 sama dengan A dikali 0 kurang 1, karena koordinatnya ini kan X-nya, kemudian ini Y-nya atau fx-nya 0 kurang 4. Dari sini bisa kita hitung nilai A-nya.
untuk mencari nilai A, berarti A dikali negatif 1, nanti dikali negatif 4, kemudian di sini negatif 4, jadi negatif 4 sama dengan A dikali negatif 1 kali negatif 4, hasilnya adalah 4. Maka nilai A sama dengan negatif 4 per 4, hasilnya adalah negatif 1. Nah, kita sudah menemukan nilai A-nya negatif 1. Kemudian langkah berikutnya kita substitusikan ke persamaan ke fungsi awalnya. A dikali X kurang P dikali X kurang Q. Karena A-nya sudah dapat negatif 1, ini tulis kembali X dikurang 1, X dikurang 4. Nah, kita kalikan dulu yang ini, X kali X kuadrat, X dikali min 4X min X tambah 4. Kemudian selesaikan lagi, X kuadrat min 5X tambah 4. Semuanya dikali negatif 1, jadi negatif X kuadrat tambah 5X kurang 4. Nah, kira-kira penyelesaian untuk jika diketahuinya titik potong pada sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Ya, jadi ini merupakan fungsi kuadrat dari grafik yang diketahui. Nah, selanjutnya bagaimana jika yang ditanyakan berupa soal cerita? Seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 180 cm, sedangkan tinggi ring adalah 3 meter. Pemain basket ini akan melempar bola pada jarak sejauh 4 meter dari posisi horizontal ring dan diasumsikan posisi awal benda tepat berada di atas kepalanya. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum yaitu 3,8 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika trayektori atau lintasan lemparannya berbentuk parabola, maka bola tersebut akan tepat masuk ke dalam ring saat, nah kurang lebih gambarnya seperti ini. Tinggi pemain bola basketnya ini adalah 180 cm, jadikan ke meter yaitu 1,8 meter. Ya, otomatis nanti di sini tingginya tersisa 1,2 meter. Karena 3 dikurang 1,8. 3 dikurang 1,8 hasilnya adalah 1,2 meter. Kemudian kita bisa tuliskan di sini koordinatnya, berarti koordinat ring. Koordinat ring itu adalah 4,1,2. Ya, 4,1,2. Itu ringnya. Nah, tinggi maksimum dari lemparan itu 3,8. Kita bisa tuliskan. Coba dibaca lagi. Ternyata lemparan tinggi maksimum dan secara horizontal. Oke, secara horizontal berjarak berarti kurang lebih di sini ya. Dari sini ke sini secara horizontal, dari sini ke sini jaraknya kita misalkan ini 2,5 meter. Nah, jadi ini sumbu simetrinya itu adalah 2,5 meter. Nah, dari gambar itu sudah jelas sekali. Kita lanjut menyelesaikan soal ini. Untuk penyelesaiannya bisa kita tuliskan. Kalau dari soal itu, dari soal ini sebenarnya dia punya titik, misalnya ini titik 0,0 ya. Ini misalnya sumbu X dan sumbu Y. Misal ini sumbu X-nya. Nah, misal di sini 0. Ini sumbu Y ya. Mohon maaf, ini sumbu Y. Kemudian ini sumbu X. Nah, di sini 2,5
berarti nanti akan jatuh kurang lebih di sininya. Kurang lebih di sini 2,5, berarti ini 5 meter. Otomatis koordinatnya bisa kita tulis koordinat pada sumbu X titik potong pada sumbu X ada dua ya, 0,0 dan 5,0. Kemudian untuk titik parabola melalui titik, yaitu titik yang ada pada ring. Parabola melalui titik 4,1,2. Nah, untuk cara yang pertama yaitu tuliskan, karena dia melalui sumbu X tadi, X dikurang P dikali X kurang Q. PQ-nya adalah A dikali X kurang 0 dikali X kurang 5. Nah, karena udah diketahui ini, kita langsung ganti saja nilai X dan Y-nya untuk menemukan nilai A. Nah, jadi langsung kita ganti saja. Nilai Y-nya adalah 1,2. Nilai A belum tahu. X-nya 4 kurang 0. P-nya, ini P ya. Ini P. Kemudian ini Q, ini X, dan ini Y. Nah, dikali 4 dikurang 5. Kemudian kita hitung 1,2 A dikali 4 kurang 0, 4 kali min 1 berarti min 4. Maka A adalah 1,2 dibagi min 4. Hasilnya adalah negatif 0,3. Nah, itu berarti karena nilai X-nya adalah nilai A-nya adalah negatif 0,3, berarti langsung ditulis negatif 0,3 dikali X, karena sudah 0 berarti langsung ambil X saja, dikali X kurang 5. Nah, begitu. Ini persamaannya. Kemudian titik puncaknya atau XP-nya, sumbu simetrinya adalah 2,5, jadi langsung diganti untuk mencari nilai Y-nya. Negatif 0,3 dikali 2,5 dikali 2,5 kurang 5. Maka hasilnya adalah negatif 0,3 dikali 2,5 dikali negatif 2,5. Nah, ternyata hasilnya adalah 1,875 meter. Ini adalah tinggi untuk mencari YP-nya, Y puncaknya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui tingginya dari si anak, dari tanah, dari pemain bola tadi? Berarti tinggi bola dari permukaan tanah ditambah ya, tinggi pemainnya 1,8 tambah 1,875. Berarti hasilnya adalah 3,675 meter. Tetapi jawaban ini belum selesai. Karena pertanyaannya adalah jika lintasan berputar, maka bola akan tepat masuk ke ring saat. Nah, jadi ini caranya kita kurangi. Tinggi maksimumnya 3,8. Berarti dikurangi 3,675. Maka bola tepat masuk ke dalam ring saat 0,125 meter atau setara dengan 12,5 meter. Nah, jadi jika ketinggian maksimumnya diturunkan 12,5, maka bola tepat akan masuk ke dalam ring. Nah, untuk kesimpulan, ini menentukan fungsi kuadrat. Jadi yang pertama yang kita bahas hari ini ada dua, jika diketahui titik koordinat dan jika diketahui titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana? Kira-kira sudah paham ya tentang fungsi kuadrat? Silahkan kerjakan lembar kegiatan peserta didik. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.